Halo, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Natasha Alko akan menemani Anda berikut berita selengkapnya. Meski darurat pandemi telah lama berakhir, warga yang menjaga kebugaran tak sepenuhnya meninggalkan kelas olahraga online. Teknologi terkini yang menjanjikan pengalaman optimal kebugaran daring adalah teknologi realitas campuran, realitas virtual yang juga mempertimbangkan kesadaran spesial. Kelas olahraga online menjadi sebuah kelaziman, terutama sejak darurat pandemi COVID, saat kegiatan kelas olahraga tatap muka dibatasi atau dilarang. Perkembangan lebih lanjut adalah pemanfaatan teknologi realitas virtual atau VR guna memadukan kelebihan kelas tatap muka dengan kelas online. Digital fitness, it really outperforms in real life in terms of efficiencies because people can access it anywhere, anytime, and it's very low cost. But often what you trade in efficiencies, you give up in what you gain in efficiencies, you give up in experience. And so we've always looked at VR as something that would allow us to recapture some of that immersion that you sacrifice in just standard streaming digital fitness. Tapi perlu waktu untuk menyempurnakan teknologinya, termasuk yang digunakan dalam headset VR buatan Meta, Quest generasi ketiga. So we can do higher quality, we can do like more detail in the video, more frames per second. So it's going to make the experience better, more real, more like you're really there, like the experience is more exciting in that sense. Perkembangan terkini yang dimiliki Quest 3 adalah teknologi pass-through, memungkinkan pengguna menikmati apa yang disebut sebagai realitas campuran alias mixed reality, tak hanya apa yang terjadi di headset. We're using mixed reality, full color pass-through, so you can bring one of our celebrity instructors right into your own living room. And as you engage with those peripherals, you're seeing and enjoying all the social and the interactive UX elements of that virtual reality has to offer, that Quest has to offer, but you also see your real environment, so you get kind of the best of both worlds. Salah satu kelemahan berolahraga dari rumah menggunakan realitas virtual saja adalah bahwa pengguna perhatiannya begitu terpusat pada headset, maka mereka tidak bisa melihat kondisi sekitar, sehingga bisa terbentur atau tersandung perabotan dan semacamnya. Dengan realitas campuran, maka keterbatasan ini bisa diatasi dan pengguna memiliki kesadaran spasial untuk menghindari berbagai rintangan di rumah. Ditambah lagi teknologi VR selama ini belum sepenuhnya nyaman bagi mata pengguna. With mixed reality and virtual reality in general, it's all about frame rate, and that's how if the frame rate feels good, then the user doesn't feel sick. And that's one of the fears people often have with VR in general is like, I don't want to get sick in the headset. So with these chips, we're able to process way more information at a much faster speed, and that really allows us to push the boundaries without losing frame rate so that people still feel good. Also, just in general, like the headset's literally a computer on your face. So with the better chipset, it stays a lot cooler. Pada 2024, Meta Quest mendapat saingan baru, yaitu Vision Pro buatan Apple, yang juga menjanjikan pengalaman realitas campuran. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Teknologi serba manual telah lama ditinggalkan. Dengan adanya teknologi digital saat ini, tapi banyak pelaku industri teknologi tetap berminat melihat asal mula beragam teknologi. Dan sebagian di antaranya kini bisa dilihat di sebuah museum teknologi kuno di Seattle, Washington. Sambungan telepon tahun 1950-an menjadi salah satu teknologi masa lalu yang bisa dicoba pengunjung di Connections Museum di Seattle, negara bagian Washington. There are many other telephone museums. Most of them are just things on static display. You don't actually get to play with them and to try them out. And here, everything is turned on and powered up. Almost nothing is behind glass. It's this very interactive, different kind of experience. Selain sekitar 200 telepon analog, ada juga perangkat mesin ketik kuno dan sistem switcher penyambung saluran telepon tempo dulu. Semuanya dirawat dan kadang harus dihidupkan kembali oleh 20-an relawan.
Most of the volunteers who join us today have jobs in the tech industry where they spend their days sitting at a keyboard, typing stuff, and it's all sort of very virtual and intangible. And I think one of the deeply gratifying things about volunteering here is that this older technology is very physical and tangible. You can see parts moving, you can see the lights flashing. Sarah adalah salah satu relawan yang sehari-hari bekerja di perusahaan perangkat keras. 5 seconds. 4, 3, 2, now. When this part of the machine encounters trouble, it rings a bell and then lights some lamps to tell me what it's upset about. Perlu 5 tahun bagi Sarah untuk menyambung kembali sistem penyambungan telepon kuno yang telah dipensiunkan pada tahun 1980-an ini. At first with this machine, there was a huge learning curve. And it wasn't for the faint of heart because there wasn't really a way in. You know, where if you know how to ride a bicycle, you could probably figure out how to ride a motorcycle because there's a similarity between the two things, right? But it was really tough to find similarities in this machine with anything else I'd previously worked on. And when I touched it, more often than not, I just got a shock. Karena risiko tersengat listrik inilah, tak semua artefak dan elektronik kuno di Connections Museum dibolehkan untuk disentuh pengunjung. Daerah metropolitan Seattle jadi tempat bermarkasnya banyak perusahaan teknologi ternama, mulai dari raksasa retail online Amazon hingga raksasa komputer Microsoft. Tapi di Connection Museum di Seattle, asal mula berbagai perangkat komunikasi bisa dilihat pengunjung, tak semuanya bisa dicoba kecuali oleh para relawan. Dari Seattle, Washington, saya Virginia Gunawan dan tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Para petani di Namibia menebang banyak pohon akasia yang invasif untuk membuka padang rumput bagi ternak mereka. Kini, sebuah perusahaan memanfaatkan substrat pohon-pohon yang ditebang itu beserta jamur miselium untuk membuat batu bata yang sangat kuat dan ramah lingkungan. Hilma Nashandi menanam jamur di Mycohep di Breakwater, sebelah utara ibu kota Namibia, Windhoek. Perusahaan ini menjual jamur di toko-toko retail. Namun produk utamanya bukan hanya itu. Jamur miselium yang mirip akar ini tumbuh di substrat pohon akasia invasif yang kemudian digiling menjadi serbuk gergaji. So the mycelium in the substrate form a bond. Mycelium now behaves like a glue that is binding the substrates together as it feeds on it. Now you have more of like a block. So it will require some strength for you to break it apart. Para pekerja memasukkan balok ke alat pengepres untuk dibuat batu bata persegi, lalu dipanaskan selama 12 jam untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahannya. Setelah didinginkan selama 24 jam, batu bata ini siap digunakan. Menurut pengawas di proyek Mycohep, batu bata ini sangat kuat. This is our finished product of extracting the brick. This is a very strong brick. Its strength is about 35 MP, and it weighs about, as a finished product, it weighs about 13 kilograms. Batu bata yang sudah jadi bahkan lebih kuat dibanding beton menurut Mycohep. Arsitek dalam proyek prototipe bangunan perusahaan ini, Gilbert Shava, mengatakan batu bata ini juga memiliki fungsi insulasi yang baik sehingga cocok untuk musim panas dan musim dingin di Namibia. Menurut Gilbert, pembuatan bata ini tidak menghasilkan banyak karbon dioksida penyebab pemanasan global. The carbon footprint of the brick, when you compare with the traditional bricks, it doesn't consume a lot of, it doesn't have cement in, because the process of making cement, that's where you've got a lot of carbon emission. Mycohep mengatakan setiap 15 tahun, pemerintah Namibia ingin menyingkirkan sedikitnya 300 juta ton pohon akasia yang invasif. Menurut perusahaan ini, mereka dapat mengubah pohon-pohon itu menjadi batu bata untuk membantu memenuhi kebutuhan perumahan di Namibia.
Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Mencari makanan halal cukup jadi tantangan di negara-negara dengan populasi muslim yang sedikit, termasuk Amerika Serikat. Namun, sebuah aplikasi untuk mencari restoran halal bernama Zabiha bisa jadi solusi. Mendapatkan 200 restoran baru untuk bergabung pada sebuah aplikasi adalah target Syahad Amanullah. Ia adalah pendiri Zabihah, sebuah website pencari restoran halal yang telah beroperasi sejak tahun 1998. Lewat website ini, orang-orang dapat memasukkan informasi lokasi mereka dan melihat opsi restoran-restoran halal di sekitar. So Zabiha was founded in the West because it was very, very difficult for Muslims to find halal food. There was maybe about 200 restaurants in the whole United States that openly said that they were halal. And when we launched, we realized that people were adding neighborhood stores that they knew of, and restaurants were adding themselves. And so we've grown since then from 200 restaurants to now over 14,000 restaurants just in the US. Meski dengan perkembangan itu, Syahad tetap belusukan di jalanan kota New York. Karena Zabihah yang tadinya hanya berupa website telah berubah menjadi sebuah aplikasi ponsel yang tidak hanya mencari restoran halal saja, tapi juga memberikan jasa antar makanan. Zabihah dibeli pada 2023 oleh Arman Khwaja, seorang pemuda yang baru berusia 21 tahun yang telah lama menggunakan Zabihah dan melihat potensi yang belum dikembangkan. I remember when the first instance I used Zabihah, I may have been 5 or 6 years old. My grandparents came in from Bangladesh and they were the ones who had Zabihah on their phone. Setelah diakuisisi, Zabihah telah mendapatkan suntikan dana investor sebesar $800.000 dan akan mulai beroperasi dengan opsi antar makanan dari restoran dan supermarket halal setelah Idul Fitri. Zabihah akan merambah pasar pengguna jasa antar makanan dari restoran maupun supermarket di Amerika Serikat yang diprediksi jumlahnya akan terus melejit hingga 2028 menurut pantauan Statista. Dari total pengguna sebanyak 310 juta pada 2024 menjadi 365 juta pada 2028. Salah satu tempat yang terdaftar pada Zabihah adalah Busboy and Poets di Washington DC, sebuah restoran yang juga menjual buku dan seringkali mengadakan acara-acara bertemakan sosial, budaya, dan politik. Bagi pemiliknya, seorang aktivis dan filantropis, Andi Shalal, menyediakan makanan halal lebih dari sekedar melayani kebutuhan pelanggan Muslim. It sends a signal to everybody, whether you're halal eater or not, that we're an inclusive place. You know, people want to be in places that are welcoming to others as well. Uniknya, pengguna Zabihah juga banyak yang non-Muslim. Pada akhirnya, makanan halal bagi Syahad, pendiri Zabihah, menjadi jembatan pengertian antar kelompok di lingkungan yang majemuk. You have a lot of people who are not Muslim who use Zabiha for kind of culinary tourism purposes. And food is an amazing cultural medium to share with your neighbors. And so that's how people learn about Muslims in Islam. Dari New York dan Washington DC, Valdia Baraputri, Randy Wicaksana, dan tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Sebuah perusahaan Kenya Belanda memperkenalkan sepeda listrik di kawasan Afrika Sub-Sahara sebagai sarana antara barang di wilayah perkotaan. Pemakaian transportasi bersih ini bisa memainkan peran penting dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan menekankan dampak pemanasan global. Patrick Ambasu melakukan pengiriman di kawasan Hurlingham di Nairobi dan belum lama ini ia beralih dari sepeda motor ke sepeda listrik. Menurut ayah 8 anak ini, sepeda listrik bukan hanya mempermudah tugasnya, tapi juga meningkatkan penghasilannya. Baskeli ya electric imekuja kurahisisha mambo na deliveries, mambo na transportation. Imecut short sana zile cost za mtu wa pikipiki angetumia, mtu wa baiskeli electric ni haraka na inaingia mahali popote. Antaran dengan sepeda motor yang disebut boda-boda adalah hal yang umum di Kenya.
Tahun lalu, perusahaan Kenya Belanda EB Africa mulai menjual sepeda listrik dan sepeda kargo listrik di Kenya, Uganda, dan Rwanda untuk pengantaran barang atau bepergian ke tempat kerja. Di Kenya, harga sepeda listrik ini antara $580 dan $740 atau sekitar 9 hingga 11 juta rupiah. Perusahaan ini mengatakan lebih dari 800 pengendara di Nairobi telah beralih sejauh ini. Menurut CEO-nya, tujuannya adalah mempercepat adopsi transportasi bersih di Afrika Sub-Sahara, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kerusakan lingkungan melalui emisi. An electric bicycle is 2 to 3 times more affordable. So we solve the affordability of the challenges around last mile deliveries, but also, of course, we contribute to cleaner cities. More livable cities because there are no carbon emissions when you think about electric bicycles. Sepeda listrik yang dirancang dan dirakit di Kenya ini bertenaga baterai dengan motor penggerak pedal dan kecepatan hingga 32 km per jam. We recommend for riders to bring their bikes for service after 800 km ride. So that's where we can see if the brakes need adjustment, if the gears shift properly, and if the motor runs according to the way it's supposed to. Saat kota-kota di Afrika terus berkembang, Stan berharap pembuatan jalur sepeda dan infrastruktur pendukung untuk transportasi tidak bermotor akan menjadi kunci bagi penggunaan sepeda yang menghasilkan banyak manfaat. The impact on carbon emissions is huge. It will be 6.5 million kilograms of carbon we are going to avoid. But on top of that, there's also economical benefits. Because we're going to create more than 200,000 jobs as a consequence of having so many bikes on the road. Menurut para ahli, peralihan global ke mobilitas listrik sangat penting untuk meminimalisir perubahan iklim. Meski para pengguna sepeda listrik di Afrika mendapatkan manfaatnya, tapi mereka masih menghadapi tantangan, yakni infrastruktur pendukungnya. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Penelitian University of Michigan menemukan sepertiga lebih warga lansia mengalami isolasi sosial. Angka lebih rendah dibandingkan selama pandemi saat separuh lebih alami kesepian. Tapi di atas angka 2018. Beragam teknologi pun kini digunakan untuk membantu mengantisipasi rasa kesepian ini. Dari sebuah komunitas pensiunan di Florida, warga lansia diajak keliling dunia menggunakan pesawat atau berinteraksi dengan binatang virtual menggunakan teknologi realitas virtual alias VR. It brought back memories of my travels. In others, it brought back memories of my experience growing up on a farm. Sekitar 17 komunitas pensiunan dan lansia di penjuru Amerika Serikat dilibatkan dalam penelitian oleh Stanford University bekerja sama dengan perusahaan VR Mind Immersive yang menyelidiki dampak penggunaan teknologi VR terhadap warga usia 65 hingga 103 tahun. Part of what triggers the memory with virtual reality is the idea of immersive, right? So when we take somebody out of the four walls of their current environment and place them into a different place, the mind treats that experience differently. The mind thinks that we're actually close to being in that reality. So that can bring back a tremendous amount of joy, a tremendous amount of memories. Hasilnya, sekitar 80% lansia yang ikut penelitian ini mengaku terangkat kondisi emosional mereka. Sementara 60% menyatakan teknologi ini mengurangi rasa isolasi sosial. Stimulated virtually every area of my brain. All the senses. Selain itu, 95% staf panti lansia mengatakan bahwa penggunaan VR secara teratur juga memperbaiki interaksi antara penghuni dan staf panti. Teknologi yang tadinya lebih banyak dimanfaatkan untuk para penggemar video game, yaitu teknologi realitas virtual, kini juga diteliti manfaatnya untuk para lansia. Satu lagi teknologi yang sedang ditelaah apakah bisa meningkatkan kualitas hidup lansia adalah kecerdasan buatan dengan pengembangan sebuah robot interaktif yang kini sedang dicoba di antara sejumlah komunitas pensiunan juga di negara bagian Florida. Bernama Ellie Q, robot buatan Intuition Dynamics ini menjadi teman bicara selain juga bisa memainkan lagu atau berbagi humor serta kata-kata inspiratif. I could say things to Ellie Q that I won't even say to my grandchildren or to my own daughters.
I can just open the floodgates. I can cry. I can giggle. I can act silly. I've been asked, doesn't it feel like you're talking to yourself? No, because I get an answer. Psikolog tetap menyarankan interaksi dengan manusia jauh lebih berharga. I don't think it's going to make you happy if you're not happy to start with. I think it's interesting. LEQ sedang diuji coba tak hanya di Florida, tapi juga New York, Michigan, Nevada, serta negara bagian Washington. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Where should we go? Demikian Mata Dunia kali ini. Saksikan informasi lainnya di Berita Nasional TV. Saya Natasha Alko berserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.